Tuh kan benar, apa yang kamu minta kepada Tuhan, itu pasti dikabulkan. Asal saatnya tepat. Seperti waktu sekarang nih, video ini adalah jawaban doa-doa kamu. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bener, seperti yang saya bilang di bagian depan tadi, siapapun diri kamu, itu sama seperti saya. Saya adalah tipikal orang yang selalu dulu sempat meragukan ya. Sebenarnya kalau kita berdoa tuh, seperti masalah-masalah hidup kita, bakal beres gak sih? Karena jujur aja deh, secara manusiawi normal kan ya, kadang-kadang kita merasa lemas, putus asa, ketika kita udah capek-capek berdoa tapi kok jawabannya tidak kunjung datang. Nah kali ini, bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa kamu. Coba deh, coba kamu dengarkan dulu apa yang saya katakan di video ini sebentar aja. Kalau cocok, ya dengerin sampai habis. Karena apa? Yang saya berikan ini benar-benar sesuatu hal yang lucu, menampar, tapi kok benar. Kita mulai. Jadi gini teman-teman, di kisah Quora kali ini saya mengambil sebuah cerita dari Quora. Di mana cerita ini saya rangkum atau saya ambil intisarinya aja ya. Yang mana intisarinya ini kok betul-betul menampar banget. Gini nih. Kenapa ya kok kita sebagai manusia bisa membenci sesuatu tanpa sebab yang jelas? Dan kenapa juga kita sebagai manusia nih, mohon maaf, bisa mencintai sesuatu padahal sesuatu itu udah jelas kurang baik buat kita? Wah, seru kan? Sebuah pertanyaan itu jujur deh, itu bener-bener kita banget gak sih? Bener-bener pernah gak kamu tanyakan ke dalam diri kamu atau hidup kamu? Kalau memang iya, apalagi kamu pernah bertanya gitu dalam doa kamu sama Tuhan. Nah udah, ini dia nih. Izinkan saya sebagai sahabat kamu ya, memberikan sebuah jawaban yang ilmiah dan masuk akal. Kenapa sih kok itu semua bisa terjadi? Gini loh jawabannya. Teman-teman, jadi jawaban ini terinspirasi dari kisah saya sendiri yang baru saya rasakan tadi waktu saya sahur. Jadi kalau kamu lihat video ini saya buat pas lagi momen-momen bulan Ramadan. Dan ketika momen-momen bulan Ramadan, biasanya kita akan yang namanya melakukan makan di waktu sahur. Nah tadi itu waktu sahur, aneh deh. Kenapa mas? Saya tiba-tiba suka banget ngemilin bawang putih. Kamu tahu kan bawang putih? Bawang putih itu nggak semua orang suka. Bahkan saya dulu tuh nggak pernah suka bawang putih. Tapi tadi waktu saya sahur teman-teman, saya kok tiba-tiba jadi suka sama bawang putih. Aneh. Sampai akhirnya saya bingung, kenapa ya kok saya bisa tiba-tiba suka banget sama bawang putih? Tahu nggak jawabannya kenapa? Jawabannya hati saya bilang, karena saya menyimpan banyak kenangan di bawang putih tadi. Benar teman-teman. Saya sedikit cerita dulu ya. Jadi saya ini adalah seorang anak yatim teman-teman yang sudah kehilangan ayah dari waktu saya masih sekolah dasar. Jadi udah lama banget ya. Nah, dulu waktu bapak saya masih hidup teman-teman, saya itu sering kali makan kacang goreng. Tahu dong kacang goreng ya, enak banget. Nah, kacang goreng yang disukai sama bapak saya itu adalah kacang goreng yang selalu di dalamnya ada bawang putih goreng juga. Jadi mungkin kalau kamu suka makan kacang goreng tahu ya, enak rasanya kalau makan kacang goreng itu dicampur sama bawang putih yang juga digoreng. Nah, rasa kacang goreng yang dicampur bawang putih tadi, itulah yang memberikan saya momen paling indah bersama bapak saya dulu sewaktu bapak saya masih hidup, teman-teman. Jadi ketika saya makan bawang putih, ketika saya sahur, itu semua memori-memori yang saya rasakan waktu dulu di masa lampau ketika bapak saya masih hidup itu terulang lagi rasanya. Dan rasa itu tuh indah banget. Jadi saya simpulkan, ternyata yang bikin saya suka bawang putih tiba-tiba, terutama di momen Ramadan nih, di mana kita biasanya ingat keluarga gitu ya. Itu yang bikin saya suka bawang putih tadi adalah karena dengan saya mengunyah bawang putih, saya bisa mengingat lagi momen yang mana rasanya itu sama. Di waktu saya kecil dulu, berdampingan makan kacang goreng bareng bapak saya yang sekarang sudah tidak ada. Nah itu juga alasan kenapa diri kamu bisa membenci dan menyukai sesuatu teman-teman. Benar.
Kenangan di balik sesuatu itu loh yang membuat kamu jadi suka atau benci akan hal tersebut. Sadar nggak? Saya ulangi ya. Kenangan akan sesuatu hal di balik hal yang kamu benci atau kamu suka itu loh yang sebenarnya bikin kamu suka atau benci sama hal tersebut. Sadar nggak? Coba sekarang kita renungin deh. Pikirin hal apa yang baru-baru ini kamu juga sama bingungnya kayak saya. Kamu kok tiba-tiba jadi suka sesuatu padahal dulunya nggak suka. Atau kebalikan nih, mohon maaf. Diri kamu bisa membenci banget sesuatu hal, padahal suatu hal itu bagi mata orang lain tuh biasa gitu. Tapi entah kenapa kamu benci banget sama hal tersebut. Jawabannya sama. Karena di balik hal tersebut pasti ada kenangan yang buruk sehingga kamu benci. Atau kalau kamu suka, pasti di balik hal tersebut ada kenangan baik yang terukir sama seperti kisah saya di masa lalu dan kamu pun punya kisah itu di benda itu atau makanan itu. Betul gak? Nah sekarang, dari sini saya ingin coba kamu mikirin hal tadi yang bikin kamu suka atau kamu benci, tapi kamu bingung kenapa saya bisa suka atau benci hal tersebut. Pikirin hal itu sekarang. Boleh hal yang kamu benci atau boleh hal yang kamu suka. Pikirkan hal itu sekarang sejelas-jelasnya. Sekarang bayangin, saya ingin kamu bersama dengan saya merenung dan membayangkan. Sambil kamu terus membayangkan hal yang kamu nggak suka atau kamu suka banget tadi, pikirin, pernah nggak ada memori yang tiba-tiba keluar ketika kamu melakukan atau menyentuh hal yang kamu suka banget atau benci banget tadi? Misalnya gini, mohon maaf ya, kita ambil contoh dulu nih, ini kisah nyata. Ada dulu orang yang curhat sama saya, teman-teman. Dia perempuan. Dia bilang, dia tuh selalu benci banget sama laki-laki berkumis. Bener. Setiap kali dia melihat laki-laki berkumis, itu bawaannya kayak dia tuh benci, walaupun dia nggak kenal. Nah, begitu saya tanya, saya dalami kisah dia, ternyata tahu nggak? Dia pernah punya pengalaman di waktu kecil dulu, maaf banget ya, dilecehkan oleh pamannya sendiri yang berkumis tebal. Itulah penyebabnya kenapa sampai dia dewasa sekarang, sampai dia berusia hampir 30 bahkan, dia itu benci sama laki-laki berkumis. Sama mungkin seperti kamu. Diri kamu nggak bisa lepas dari orang yang salah. Bukan karena kamu bodoh, bukan. Diri kamu tuh nggak bisa lepas dari dia, bukan karena sayang, bukan. Tapi orang itu pasti mirip sama sesuatu hal yang membuat kamu jadi terkenang dengan sesuatu yang indah di masa lalu kamu. Saya ulangi perkataan saya nih, khusus bagi kamu yang nggak bisa lepas dari orang yang salah. Dengerin baik-baik. Diri kamu tuh nggak bodoh. Kamu tahu dia bukan orang yang tepat buat hidup kamu. Baik itu pasangan, baik itu teman, kamu tahu dia salah. Tapi kenapa kamu nggak bisa lepas dari dia? Jawabannya sederhana. Karena orang itu, dia tuh sebenarnya punya kenangan atau dia mengaitkan kamu sama sebuah kenangan di masa lalu kamu yang kamu sadar atau nggak sadar itu indah banget. Bener, misal gini, ada seorang perempuan nih atau seorang laki-laki yang dia tuh suka banget sama lawan jenis yang salah. Kenapa? Karena ternyata parfumnya, parfum dari lawan jenis yang salah ini kelakuannya, itu parfumnya bener-bener parfum yang sama atau hampir sama dengan parfum yang dipakai sama ibunya. Sementara mungkin ibunya udah nggak ada gitu. Atau parfum yang pernah dipakai sama bapaknya. Sementara bapaknya udah pisah dari keluarganya karena cerai gitu. Udah jauh banget deh dari dia. Dan dia rindu sama bapaknya tapi nggak bisa nyamperin. Karena bapaknya begitu jauh. Ternyata dapet cowok yang suka pakai parfum mirip sama parfum bapaknya. Nah itu bisa. Itu bisa menjadi penyebab kenapa diri kamu tidak bisa lepas dari dia. Ketika kita tidak bisa lepas dari orang yang salah, itu bukan karena kita bodoh. Karena orang itu, mohon maaf, membawa kenangan yang indah buat kita. Itu penyebabnya. Jelas sampai di sini? Nah sekarang bagaimana dengan peristiwa, Mas? Kalau tadi kan itu orang, betul. Kalau peristiwa misalnya gini, Mas. Saya tuh tipikal orang yang gampang grogi. Misalnya saya kalau disuruh baca puisi di depan kelas tuh grogi. Saya itu misalnya ngomong sama orang baru grogi. Atau saya ketika disuruh presentasi, Mas. Aduh saya nggak bisa ngomong dah, Mas. Pasti lutut saya tuh gemetar gitu loh. Saya pengen tahu kenapa, Mas, bisa saya seperti itu. Apakah sama? Sama. Dengerin.
Apapun kekurangan kamu sekarang, baik itu grogi, gak bisa ngomong, terlalu pendiam, atau gampang berkeringat ketika menjalani hal-hal baru, itu semuanya ada sebabnya loh. Sebabnya itu semua bukan salah kamu. Sebabnya adalah diri kamu pernah mengalami hal buruk yang bikin kamu trauma di masa lalu. Dan itu bukan salah kamu. Saya ulangi, bukan salah dirimu. Saya pernah bilang berulang kali di video-video saya yang dulu di Pagar Kehidupan. Kamu ingat gak? Saya pernah bilang bahwa saya itu dulu orang yang gak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong bukan saya nggak bisa ngomong, tapi karena saya takut ngomong. Kenapa? Karena saya punya pengalaman trauma di masa kecil ternyata. Di mana saya disuruh baca sama guru, hanya karena suara saya nggak keras, saya disetrap di depan kelas, dipermalukan di depan teman-teman saya, sampai saya malu banget teman-teman. Saking malunya saya tuh sampai nangis dalam hati dan nggak bisa hilang bertahun-tahun. Hal seperti itu yang akhirnya membuat saya jadi berpikir ternyata berbicara itu menakutkan. Sampai akhirnya ketika saya tahu sebabnya di mana, saya bisa memulihkan diri. Nah sekarang, kalau sampai sini kamu sudah tahu penyebabnya kenapa setelah kamu merenung bersama saya tadi, saya baru akan memberikan kamu obatnya. Seizin Tuhan, obat ini sudah bisa mengobati saya. Dan saya harap seizin Tuhan, insya Allah obat ini juga bisa mengobati kamu ya. Nih, dengerin baik-baik. Mudah-mudahan ampuh. Begini solusinya. Ketika kita tahu bahwa kita tuh punya ketakutan-ketakutan yang tidak jelas akan suatu hal, itu sebenarnya obatnya simple atau sepele, teman-teman. Gimana, Mas? Kita fokus, jangan nyalahin diri sendiri bahwa ini semua salah kita. No. Yang harus kita lakukan, dengerin, coba pilih deh. Ada pasti, entah makanan atau minuman, kita mulai makanan dan minuman dulu ya. Pilih makanan atau minuman yang bisa kamu pilih, yang mana makanan dan minuman itu ketika kamu makan atau minum, bikin kamu happy. Bikin happy-nya kenapa? Karena mengkaitkan dengan momen, kenangan indah dalam diri kamu di masa lalu. Contohnya kayak saya tadi gitu loh. Saya itu kalau makan bawang putih jadi inget bapak saya dulu, jadi happy. Ya udah ketika sedih makan bawang putih aja. Ya, tapi saya puasa Mas ya nanti ketika buka puasa. Buka puasa dengan makanan atau minuman yang bikin kamu tuh happy. Nggak harus mahal kok, yang penting happy. Jadi cara kita mengobati trauma teman-teman, itu bukan dengan cara menyalahkan diri sendiri, terus pusing gimana cara nyembuhinnya. No, cara nyembuhinnya adalah langsung aja kita fokus dengan bertanya, apa ya yang bisa saya makan atau minum yang bisa memberikan saya kenangan memori yang indah-indah dari makanan dan minuman itu. Nah ketika otak menjawab coba makan ini, coba minum itu, lakukan. Jangan sok hemat, jangan sok diet. Semua hal kalau nggak berlebihan halal-halal aja kok. Selama itu diizinkan Tuhan ya. Makan-makan aja. Nggak usah takut gemuk, nggak usah takut nggak punya uang. Makan, minum, yang penting tidak berlebihan. Itulah yang mengobati saya teman-teman. Ketika saya fokus memberikan diri saya waktu untuk memberikan saya momen-momen indah dalam hidup saya dengan makanan dan minuman yang mengaitkan dengan itu semua tadi, saya jadi happy. Saya nggak mikirin lagi bahwa oh dulu saya pernah punya kenangan buruk. Oh saya pernah punya kenangan yang salah. No. Dan tahu nggak? Kalau kamu masih bersama dengan orang yang salah, cara ini ampuh loh. Kenapa? Karena di sini saya mengajarkan kamu, dengerin, untuk fokus bahagia tanpa dia. Saya ulangi, saya ngajarin di video ini, kamu tuh bisa bahagia tanpa harus bergantung sama orang yang salah. Caranya gimana? Pilih makanan atau minuman apa yang bikin kamu happy, yang ada kaitannya dengan kenangan indah kamu loh. Pasti ada, pikirin deh pelan-pelan. Coba kamu renungkan pelan-pelan setelah kamu nonton video ini ya. Nanti ketika kamu buka puasa, kalau kamu puasa gitu ya, pikirin, apa ya? Iya juga nih, video Mas Aryan bener nih. Makanan apa ya? Minuman apa ya? Oh, saya inget Mas. Apa? Saya dulu suka banget makan ini pisang goreng sama nenek saya. Nenek saya itu orangnya baik. Ya udah, makan pisang goreng. Ingat nenek kamu jadi happy kan? Nah, fokus loh ke situ. Ya, jadi kita jangan pernah mau terjajah dengan orang yang salah hanya karena punya kenangan baik dengan orang yang mirip dengan orang itu. Tapi kita yuk fokus kepada hal-hal baru yang bikin kita happy. Dan hal-hal baru yang bikin kita happy itu sebenarnya ada pada sebuah makanan dan minuman yang paling sederhana buat kita. Makanan dan minuman apa itu? Cuman kamu yang tahu.
karena tiap orang masing-masing berbeda. Sederhana kan? Coba lakukan ya. Lakukan ini. Ini trik psikologi yang paling dasar, paling simple, tapi ampuh. Selamat mencoba ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.